sore dan selamat datang dalam acara press conference program Selembar Kebaikan Part 2. Dalam selembar foto terkandung banyak makna, dalam berbagi terkandung banyak kebaikan. Senang sekali saya Angela Irena bisa hadir kembali di tengah-tengah rekan sekalian, walaupun masih melalui online di YouTube. Pertama-tama saya ingin menyapa rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan fotografer, toko kamera Fokus Nusantara, Adorama Foto dan Digital Printing yang telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Ngomong-ngomong nih, bagi rekan-rekan yang masih belum tahu tentang program Selembar Kebaikan itu apa, nah singkat cerita dulu ya. Jadi ini adalah inisiasi dari Canon dan juga PT Datascript yang menggandeng rekan-rekan fotografer profesional. Kita mengumpulkan 12 fotografer profesional Indonesia yang siap mendukung dengan hasil jepretannya yang memukau mata. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam acara yang sangat baik ini, kita akan mengundang bersama-sama Ibu Monica Arya Setiawan, Director of Canon Business Unit PT Datascript untuk memberikan sambutannya. Silakan Ibu. Hari ini adalah momen yang spesial karena beberapa saat lagi kami akan meluncurkan program Selembar Kebaikan bagian kedua, yaitu program donasi yang berkolaborasi dengan 12 fotografer profesional Indonesia yang juga pengguna kamera Canon yang bersedia hasil fotonya untuk dilelang. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Siapa sajakah mereka? Ikuti acara ini sampai selesai ya. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih dengan mitra bisnis yang juga mensukseskan program Selembar Kebaikan ini, yaitu dari toko kamera Fokus Nusantara dengan Pak Hartono Kurniawan yang sudah menyediakan tempat untuk bisa kita realisasikan 20 karya foto dari 12 fotografer tersebut, yang tentunya dicetak dengan Canon Large Format Printer ImageProGraph Pro 521 dengan ukuran A1 atau kurang lebih 60 x 90 cm. Dan tentunya hasil foto ukuran besar ini akan lebih ciamik dan bernilai jual tinggi dengan framing yang kokoh dan keren. Tentunya dari mana? Dari Adorama Foto dan Digital Printing. Saya mewakili pihak Canon dan Datascript mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang sudah berpartisipasi mensukseskan program ini. Sehingga benar-benar bisa terasa hybridnya baik online maupun offline. Kondisi pandemik di Indonesia sudah mulai membaik, akan tetapi dampaknya masih terasa, baik moral maupun material. Kondisi sulit seperti ini bukan berarti kita tidak bisa berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Kami berharap dapat mengetuk hati rekan-rekan semua dan mengajak untuk melakukan gerakan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Pada Selembar Kebaikan kedua ini, kami akan menggandeng Lentera Anak Pelangi yang merupakan program pendampingan anak-anak yang hidup dengan HIV di kawasan Jakarta. Kami berharap dengan donasi ini dapat membantu memberikan harapan dan semangat bagi mereka untuk melanjutkan hidup, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Monica untuk kata sambutannya. Jadi rekan-rekan semua, meskipun dalam kondisi yang pastinya berdampak bagi kita semua, namun bagi rekan-rekan yang mampu itu juga tidak ada ruginya ya untuk bisa saling membantu dan juga menguatkan. Karena sekecil apapun bantuan dari kita itu sangatlah berarti bagi teman-teman atau adik-adik kita yang sangat membutuhkan, terutama bagi anak-anak yang berdampak langsung dengan situasi pandemi yang ini. Nah, selanjutnya kita juga kedatangan perwakilan dari Canon Singapura, Mr. Yujiro Nakagawa, Marketing Manager Canon Large Format Printer, for giving us a welcome remarks. Halo, selamat sore. Nama saya Yujiro Nakagawa,
dari Canon Singapura. Apa kabar? Firstly, I'd like to give appreciation to our DataScript team for overseeing such a beautiful campaign during this tough time. We all understand that the pandemic is not over yet, and we cannot predict what will come next. But that makes it more important to take action to overcome this tough time. To work together with influential photographer is amazing because we can more effectively approach to people who belongs to a variety of industry and society. We hope our product will help your activity and bring pleasure and happiness to you. Terima kasih. Oke, thank you so much for making a time to join on our event. Nah, di sini sudah duduk bersama saya, di sebelah saya ada Marcelinus Lirus, Marketing Executive for Canon Large Format Product. Gak terasa ya Dicel, baru April kemarin kita bertemu untuk program Selembar Kebaikan yang pertama. Iya. Sekarang sudah ada program Selembar Kebaikan yang kedua. Yep. Pengen tahu nih Cel, perbedaannya apa sih Selembar Kebaikan yang pertama dan juga program Selembar Kebaikan yang kedua ini? Oke, jadi senang sekali kita bisa ketemu lagi di Selembar Kebaikan yang part yang kedua. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas antusiasme dari rekan-rekan semua di sini yang mensukseskan Selembar Kebaikan yang pertama. Nah, apa sih bedanya untuk yang kedua ini, gitu kan? Nah, yang kedua ini kita buat spesial, kita buat konsep yang berbeda dalam bentuk hybrid. Ada online, ada offline. Jadi pada Selembar Kebaikan yang pertama, kita melihat foto secara online. Kita ikut biddingnya pun juga secara online. Nah, saat ini kita pun melakukan hal hybrid, konsep yang baru. Kita bisa bidding melalui online, kita pun juga bisa melihat foto secara langsung dalam pameran offline. Nah, pameran offline ini kita adakan di Fokus Nusantara, toko kamera Fokus Nusantara. Ada di Jakarta, tepatnya di daerah Tanah Abang, Jel. Nah, pameran ini sudah berlangsung loh, Jel, dari tanggal 1 sampai 30 November 2021. Wah, seru banget ya, Cel. Iya. Jadi rekan-rekan itu sebelum bidding bisa melihat foto-fotonya yang aslinya gimana, yang keren-keren. Betul. Dengan lebih dekat di pameran foto yang ada di toko kamera Fokus Nusantara Tanah Abang. Yang sudah dipamerkan dari tanggal 1 November kemarin hingga tanggal 30 November. Nah, jadi siapa aja sih, Cel, yang boleh datang ke pameran di Fokus Nusantara tadi, sama juga yang siapa yang boleh bidding di website nanti? Oke, 2 pertanyaan ya, Jel. Ya. Siapa yang boleh lihat, siapa yang boleh bidding? Ya. Oke, karena memang pameran ini kita buka secara umum, kita adakan di toko kamera Fokus Nusantara, maka siapapun secara umum, secara publik boleh langsung datang, boleh langsung hadir untuk melihat foto yang ada di sana. Dan nggak lupa juga bahwa foto-foto sudah dicetak, secara jepretannya sudah bagus banget, dicetaknya juga pun udah keren, pasti harus di framing dengan oke. Nah, di sini juga kita dibantu support oleh Adorama Foto untuk framingnya yang benar-benar kokoh yang ada di sana. Nah, untuk pameran tersebut sudah berlangsung dari tanggal 1 sampai 30 November 2021. Itu untuk pameran offline-nya. Gimana untuk bidding online-nya? Nah, bidding online itu akan dimulai sore ini jam 6 sore setelah acara ini selesai. Jadi, teman-teman bisa langsung masuk ke website selembarkebaikan.datascript.com dan bisa langsung ikuti tata cara online bidding di website tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya siapa nih? Donasi ini akan diberikan ke siapa sih? Ya, gitu kan? betul, Cel. Nah, jadi memang sore ini kita berkolaborasi juga dengan Lentera Anak Pelangi, dan kesempatan sore hari ini kita juga sudah menghadirkan Ibu Natasha. Halo, selamat sore. Mbak Tasya, halo, sudah bisa dengar suara saya? Halo, selamat sore Marcel. Sore, halo. Sore, Ibu Natasha. Sehat ya, Mbak Natasha ya? Sehat. Ya, Mbak Tasya boleh dong cerita sedikit. Jadi Lentera Anak Pelangi itu sebenarnya program apa sih? Ya, mungkin sebelum saya bercerita, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu gitu ya kepada
Canon dan PT Data Script yang sudah menginisiasi program Selembar Kebaikan Part 2, juga kepada 12 fotografer profesional yang sudah ikut memberikan foto-foto mereka untuk dilelang, dan juga tidak lupa kepada toko kamera fokus Nusantara dan Adorama Foto and Digital Printing. Nah, sedikit tentang Lentera Anak Pelangi. Lentera Anak Pelangi ini merupakan sebuah program pendampingan anak dengan HIV di DKI Jakarta. Kami berdiri dari tahun 2009, dan saat ini kami mendampingi 95 anak yang hidup dengan HIV berusia 3 tahun sampai 18 tahun. Anak-anak yang kami dampingi tidak tinggal di sebuah panti atau shelter, mereka tetap tinggal dengan keluarga mereka masing-masing. Di masa pandemi ini mereka memang lumayan terdampak, karena sebelum pandemi pun 90% dari mereka itu berasal dari keluarga yang miskin tidak mampu, di mana 70%-nya itu sudah yatim dan yatim piatu, sehingga mereka diasuh oleh keluarga dekatnya gitu ya, kakeknya, nenek, atau anggota keluarga yang lain. Nah, tujuan program kami ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang hidup dengan HIV ini. Apa yang kami lakukan? Kami punya 4 program utama. Yang pertama yaitu manajemen kasus, di mana setiap bulannya kami mengunjungi anak-anak ini di rumah mereka untuk memantau kesehatan mereka, dan kami juga mendampingi anak-anak ini ketika mereka harus kontrol ke rumah sakit setiap bulannya. Kami juga punya program dukungan gizi dan kesehatan, di mana dukungan gizi ini kami berikan melalui bantuan susu dan juga multivitamin, dan kami juga membantu memberikan dukungan berupa subsidi ketika mereka harus melakukan tes atau ada tindakan medis yang tidak di-cover oleh BPJS. Kami juga punya program dukungan sosial, ini merupakan salah satu program andalan kami, terutama di masa pandemi, karena kegiatan ini bisa kami lakukan secara online gitu ya. Ada sekolah pembangunan karakter anak gitu, di mana kegiatan ini berlangsung sekali sebulan melalui Zoom, di mana kami bisa bertemu melalui virtual gitu ya dengan anak-anak, karena kami tidak bisa mengunjungi mereka langsung ke rumah. Kami harus mematuhi protokol kesehatan agar mengurangi kemungkinan mereka terpapar oleh COVID gitu. Kami juga punya program kelompok dukungan sebaya. Ini adalah program dukungan psikososial yang kami peruntukkan bagi pelaku rawat dari anak-anak yang kami dampingi. Terakhir, kami juga punya program dukungan advokasi, di mana ini merupakan salah satu kegiatan yang kami lakukan untuk mensosialisasikan dan juga mempromosikan hak-hak anak dengan HIV, sehingga semakin banyak orang yang mau peduli, dan juga kami mengupayakan pemenuhan hak kesehatan kepada Kementerian Kesehatan, maupun juga hak untuk mendapatkan pendidikan non-diskriminatif kepada kementerian maupun dinas pendidikan yang ada di Jakarta. Itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan, Marcel. Oke, thank you banget nih Ibu Natasha udah ceritain kondisi terkini dari adik-adik kita di Lentera Anak Pelangi. Nah tuh Cel, jadi sadar nggak sadar ya di sekitar kita tuh memang masih banyak banget yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Betul. Dan satu lagi Jel, Ya. karena kondisi pandemik ini kan kita lihat sendiri bahwa anak-anak memang butuh dukungan, terutama anak-anak yang hidup dengan HIV, di mana mereka juga membutuhkan nutrisi yang pastinya Betul. lebih, perhatian juga yang Lebih yang lebih, khusus, dan betul juga memang banget, Cel. kebutuhan-kebutuhan yang lebih dari mereka juga. Betul, Jadi setuju. memang kondisi pandemik ini pun juga berdampak untuk mereka. Jadi kita bekerja sama, kita berkolaborasi bersama dengan Lentera Anak Pelangi, karena kita paham dan kita sadari bahwa memang sekeliling kita pun juga ternyata masih banyak membutuhkan uluran tangan kita. Ya betul banget Cel. Gitu. Nah di sini tentunya sudah ada juga para rekan-rekan fotografer, perwakilan dari ke-12 fotografer yang mau bercerita. Kenapa sih mau ikut berpartisipasi dalam event ini? Nah, di sini sudah ada 2. Ada yang satu dari fotografer pria, yang satu adalah fotografer wanita. Ya. Nah, di sini ada Mas Agus Supriyanto dan juga Mbak Nisukma. Wah, di sini dari ke-12 fotografer sudah hadir bersama Wah. kita. Halo Mas Agus dan Mbak Ni, apa kabarnya nih? Selamat sore. Selamat sore. Suara Ya. kami sudah terdengar? Sore Mas Agus dan Mbak Ni. Nah, boleh nggak diceritain ke kita, yang tadi sudah disebutkan Mbak
Nih dan Mas Agus adalah perwakilan dari ke-12 fotografer yang berpartisipasi dalam program Selembar Kebaikan ini. Nah mungkin dari Mas Agus dulu kali ya, jadi boleh di-sharing nggak sih kenapa dari Mas Agus sendiri dan juga rekan-rekan fotografer mau ikut dalam program Selembar Kebaikan ini? Wah, terima kasih Mbak. Jadi ceritanya waktu pertama kali teman-teman ditawari gitu dari teman-teman DataScript, mau nggak kita berbagi kebaikan? Wah, saya langsung, wah ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Kita sebagai fotografer, kita ikut terdampak pandemi, tapi kita juga melihat apa yang bisa kita sumbangkan di masa pandemi ini. Dan ternyata ada ide sangat menarik bahwa kenapa nggak nyumbang foto gitu. Foto dilelang dan lelangnya, hasil lelangnya dipakai untuk buat kebaikan. Saya langsung tertarik sekali. Ibaratnya berapapun foto yang mau dilelang saya siap, tapi tentu saja tidak sembarangan foto yang akan dilelang, jadi tetap dikurasi oleh teman-teman. Dan alhamdulillah kali ini saya bisa mengikutkan 2 foto, semoga foto itu layak. Dan semoga juga ada teman-teman di luar sana yang mungkin punya dana berlebih, pengen rumahnya bisa dipajang foto yang menarik, tapi sekaligus juga untuk berbagi. Saya rasa ini saatnya gitu, mengikuti lelang Selembar Kebaikan ini. Itu dari saya, Mbak. Wah, thank you nih Mas Agus. Kalau tadi dari Mas Agus sendiri seperti itu, nah kalau dari Mbak nih, gimana nih Mbak nih, satu-satunya fotografer wanita yang berpartisipasi dalam Selembar Kebaikan ini? Senang sekali ya, dari namanya aja udah kebaikan gitu. Pertama kali sih ikut event kayak gini, berdonasi lewat foto. Hal yang langka saya temui gitu. Jadi saya tertarik sekali untuk ikut karena memang tidak bisa dibungkiri ya di sekitar kita memang masih banyak orang yang memerlukan uluran tangan kita gitu. Itu sih Mbak alasannya. Oke, jadi maksudnya bisa sekalian berdonasi dan juga bisa memiliki foto-foto yang dilelangkan tersebut ya dari fotografer profesional Indonesia tentunya. Oke, terima kasih, thank you banget, keren banget dan salut banget kepada rekan-rekan fotografer yang mau ikutan dalam program Selembar Kebaikan ini. Thank you sekali lagi Mas Agus dan juga Mbak Ni serta rekan-rekan fotografer lainnya. Nah, tentunya kesuksesan pada program Selembar Kebaikan Part 2 ini tidak lepas dari dukungan Adorama Foto dan Digital Printing, di mana foto-foto dari para fotografer dibingkai dengan frame-frame yang berkualitas, agar hasil cetakan foto tetap terjaga dengan baik. Dan itu adalah cara Adorama Foto berpartisipasi dalam program Selembar Kebaikan ini. Dan sudah bersama kita pada sore hari ini, Ibu Ari, perwakilan dari Adorama. Halo, selamat sore Ibu Ari, apa kabar? Halo, selamat sore. Wah, semangat Kabar baik, Ibu. Mbak Ainul. Amin. Bu, mau sharing dong Bu, boleh dong? Kenapa sih Adorama itu mau berpartisipasi dalam program Selembar Kebaikan ini? Ya, thank you Mbak. Selamat sore buat semuanya. Dari Adorama sebelumnya mengucapkan terima kasih juga karena kami diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di acara berbagi seperti ini. Jadi prinsipnya Adorama mau berbagi dengan servis yang sudah kami lakukan, yaitu adalah foto dan juga digital printing. Jadi kami memberikan istilahnya support dalam bentuk frame custom untuk mensupport pelelangan foto di acara Selembar Kebaikan ini dengan ukuran 60x90. Harapannya para donatur nantinya bisa untuk menikmati jepretan dari para fotografer semuanya yang ada dipajang di acara Selembar Kebaikan di Konfus Nusantara, dan itu sudah siap yang nantinya dinikmati di kantor ataupun di rumah masing-masing pada donatur tersebut. Itu sih Mbak Angel alasannya mau berbagi. Wah, oke. Terima kasih ya Ibu Ari untuk waktu dan partisipasinya dalam program Selembar Kebaikan ini. Sampai jumpa ya Ibu. Nah, jika foto tersebut sudah dibingkai, tentunya sayang sekali ya jika tidak terlihat atau tidak dilihat secara langsung nih. Jangan khawatir, foto-foto tersebut dapat rekan-rekan semua lihat secara langsung dan lebih dekat. Seperti apa sih kualitas jepretan dan juga kualitas dari cetakan menggunakan Canon Printer Large Format Pro 521 yang hanya ada di toko kamera Fokus Nusantara Tanah Abang. Rekan-rekan bisa langsung datang untuk melihat pameran foto sekaligus belanja kamera tentunya.
Dan saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Hartono sebagai pemilik langsung dari toko kamera Fokus Nusantara. Halo Bapak, apa kabar nih Pak? Selamat sore Bapak Hartono. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sore Pak. Sore Pak. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Fokus Nusantara untuk dapat ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Ya Bu Angel. Ya Pak. Ya, kami awalnya memang didatangi oleh Bu Angel dari pihak DataScript, diajak untuk mengikuti kegiatan yang sangat baik ini, kegiatan sosial ini. Nah, itu saya tentu langsung menyambut, apalagi ini kan kebaikan ini adalah untuk mendukung pendampingan kepada anak-anak yang terkena HIV/AIDS, dan ini juga tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Natasha Sitorus, ini sangat menyentuh hati bahwa segitu banyak kebaikan yang bisa kita berikan lewat selembar foto. Karena itu kami Fokus Nusantara sebagai dealer dari PT DataScript untuk kamera, kami sangat mendukung, dan juga memang kami sendiri Fokus Nusantara adalah Canon Image Square. Ada 4 toko di Fokus Nusantara yang dipercaya menjadi Canon Image Square dari PT DataScript untuk produk-produk Canon-nya. Nah itu di tempat kami di Jalan Tanah Abang 2, kami itu ada tempat ya nggak besar sekali, tapi dengan kreativitas kami bersama PT DataScript, kami bisa membuat tempat untuk melakukan pameran foto-foto yang akan dilelang ini. Karena itu teman-teman silahkan semua bisa datang berkunjung ke Fokus Nusantara di Jalan Tanah Abang 2 nomor 77 untuk melihat foto-fotonya. Dan foto-foto ini saya sudah lihat, bukan main, bagus-bagus sekali ya. Dan itu dihasilkan oleh teman-teman fotografer yang tentunya membuatnya bukan main-main. Karena itu hasilnya memang saya saksikan bukan main. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Saya senang sekali bisa berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hartono, juga sudah dengan senang hati menyiapkan tempat untuk pameran foto tersebut ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih kepada Adorama Foto, toko kamera Fokus Nusantara, teman-teman fotografer yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan donasi pada program Selembar Kebaikan ini, yang nantinya donasi dari lelang foto tersebut akan diberikan kepada Lentera Anak Pelangi. Nah, jadi makin gak sabar kan ya, gimana sih cara ikutan berbagi melalui program Selembar Kebaikan Part 2 ini. Sebentar lagi di layar teman-teman ini akan muncul screen. Teman-teman bisa langsung saja membuka websitenya melalui selembarkebaikan.datascript.com. Nah, sebelum mulai berdonasi, pastikan teman-teman itu bisa registrasi dahulu ya, yang ada di pojok kanan. Jadi teman-teman bisa buka dulu websitenya di selembarkebaikan.datascript.com. Nah, sebentar lagi akan muncul di layar teman. Nanti akan saya pandu seperti apa langkah-langkah untuk bisa memulai dari awal registrasi, kemudian juga login, kemudian juga bagaimana cara bidding dan apa saja yang ada di dalamnya. Oke? Sambil menunggu Jo, kita juga bisa lihat di layar kita juga. Jadi foto-foto, ada 20 foto yang kita tampilkan sebagai preview bahwa foto-foto ini sudah kita cetak di Fokus Nusantara tersebut. Jadi bisa langsung datang, langsung lihat hasilnya. Oke, nah di layar teman-teman ini sudah muncul ya website
di selembarkebaikan.datascript.com. Nah, pastikan rekan-rekan ini registrasi dahulu yang ada di pojok kanan bagian atas. Boleh diklik. Nah, isinya ini teman-teman boleh langsung saja mengisi datanya dengan baik dan benar. Jadi, jangan salah, pastikan datanya ini adalah benar dan ini bisa diisi langsung seperti nama lengkap, kemudian nomor identitas atau KTP, kemudian juga ada alamat rumah, ya. Kemudian ada juga nomor ponsel. Nah, nomor ponsel yang bisa dihubungin ya pastinya, atau minimal bisa di WA juga ataupun di telepon. Kemudian ada email yang masih aktif. Dan yang terakhir, password. Nah, password ini juga harap diingat-ingat ya teman. Teman jangan sampai lupa passwordnya, mungkin bisa dicatat dulu passwordnya. Nah, ini bisa diisi dengan minimal huruf non-kapital, 1 angka, dan 1 karakter spesial. Nah, jika sudah selesai, teman-teman di sini bisa langsung klik submit. Ya, setelah itu langsung cek deh ke email yang terdaftar tadi untuk bisa memverifikasi data tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat di email untuk verifikasi data yang sudah masuk dari email otomatisnya. Setelah diverifikasi, rekan-rekan bisa langsung kembali ke website untuk login. Nah, bisa langsung login lagi. Login dan juga memasukkan alamat email yang sudah didaftarkan tadi, berikut juga dengan password yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar tadi bisa langsung dimasukkan, email dan juga passwordnya. Lalu klik login. Oke, setelah klik login, oke, mohon maaf ada kesalahan teknis. Nah, jadi coba bisa diulang jika gagal. Nah, coba diingat-ingat lagi passwordnya. Ada passwordnya tadi sudah dicatat, jadi jangan sampai lupa ya. Jika sudah memasukkan passwordnya, bisa di login kembali. Oke. Oke, kita sudah masuk ke dalam website. Nah, ini sudah bisa teman-teman lihat di bagian atas itu ada syarat dan ketentuan. Syarat ketentuan bisa teman-teman klik nomor 1 sampai dengan nomor 16. Teman-teman harap baca dengan seksama ya untuk syarat dan ketentuannya. Kemudian di sini juga teman-teman di bagian atas bisa melihat ke-12 para fotografer profesional yang berpartisipasi. Di bagian atas itu ada fotografer yang berpartisipasi. Ya, di sini ada 12. Di antaranya ada Aditya Rahman, Agus Supriyanto, Agustinus Trimulyadi, Arif Wicaksono, David Somali, Galuh Azhar, Gunarto Song, Kevin Yung, Lim Chi-an, Mas Agung Wilishuda Baskoro, Nisukma, dan yang terakhir adalah Sambodo. Setelah itu di sini sudah ada 20 foto dari 12 fotografer. Nah, di bagian atas teman-teman bisa langsung klik. Nah, ini dia foto-foto yang bisa dilelang. Di sini ada 20 foto dari 12 fotografer profesional yang bisa langsung teman-teman klik aja untuk ikut bid di jam 6 sore nanti. Jadi nilai dari satu klik itu adalah nilainya Rp100.000. Jika teman-teman di sini misalkan saya mau klik yang foto Paris deh misalkan gitu ya nanti ya. Nah, jika saya klik sekali, ini kan nilainya adalah dimulai dari Rp2.000.000. Jika saya klik sekali, nilainya akan berubah menjadi Rp2.100.000 dan seterusnya. Teman-teman di sini boleh bebas ngeklik yang mana saja, yang teman-teman suka, berapa saja bebas, sebaik-banyaknya, karena nanti teman-teman di sini juga bisa melihat total foto yang ada di sini, bisa melihat total donasi yang terkumpul untuk saudara kita di Lentera Anak Pelangi. Nah, di sini adalah total donasi yang secara live diakumulasikan dari total biddingan yang sudah diklik di bagian atas tadi. Nah, setelah itu selesai deh. Angka yang kalian masukkan akan terinput di sistem dan bagi yang memiliki angka tertinggi akan mendapatkan hasil cetak berukuran A1.
yang dicetak dengan menggunakan printer large format Pro 521. Seperti itu tadi caranya. Gampang banget kan? Nah, tapi tunggu dulu ya teman-teman, bisa bersabar dulu karena websitenya baru bisa akan diklik, baru bisa akan dibuka. Itu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore nanti setelah acara-acara ini berakhir. Ya. Itu Cel. Ya, di sini juga sudah ada rekan-rekan jurnalis kita yang sudah memasukkan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat yang bertanya tentang program Selembar Kebaikan ini nih Cel. Kita langsung jawab saja ya. Boleh. Nah, di sini sudah masuk ada dari Endah, Radio Sonora Palembang. Dari mana ide program ini dan apa goal yang ingin dicapai nih? Silakan Pak Marcel dijawab. Jadi sebenarnya ide utama kita karena kita di sini sebagai pemegang Canon sendiri, kita mencari cara nih gimana kita melihat bahwa kondisi pandemik banyak orang-orang yang memang terkena dampak dari pandemik tersebut. Dan kita melihat bahwa salah satu anak-anak ya terutama ya yang memang kita lihat mereka menjadi orang-orang yang paling rapuh dalam keadaan musibah apapun, nggak menutup untuk pandemi ini juga gitu. Memang kita melihat kita berkolaborasi dengan Lentera Anak Pelangi yang memang sebagai program pendampingan anak-anak pun juga yang hidup dengan HIV. Jadi memang tujuan kita di sini pastinya untuk membantu mereka karena kita tahu bahwa anak-anak ini memiliki masa depan loh. Anak-anak ini memiliki kesempatan yang sama di masa yang akan datang. Jadi goal yang akan kita capai adalah kita pastinya akan bekerja keras, kita akan mengamplify semuanya. Berikut juga dengan rekan-rekan jurnalis yang bisa menyebarluaskan program ini, menyebarluaskan berita ini agar semakin banyak donatur yang tergerak, semakin banyak donatur yang siap untuk ikut lelang tersebut. Gitu, Jal. Oke, Acel. Ya. Nah, tadi sudah ada pertanyaan satu nih, Cel. Kita jawab lagi ya. Ada dari Bapak Arif Pontianak. Program Selembar Kebaikan saat ini baru berkolaborasi dengan fotografer. Apakah kedepannya akan mengajak para seniman seperti komikus, pelukis yang karyanya juga bisa dilelang juga? Dan program ini apakah ruang lingkupnya baru di Pulau Jawa kah? Bagaimana dengan daerah lainnya? Silakan Pak. Thank you untuk pertanyaan dari Mas Arif. Jadi memang karena kita namanya selembar ya, jadi selembar itu kan berupa sebuah cetakan. Karena sebuah cetakan dihasilkan oleh printer, memang ide awalnya merupakan sebuah hasil cetak dari fotografer. Jadi fotografer punya hasil jepretan yang oke, dikirimkan ke kita dan kita akan cetak. Nah itu asal kata dari kata Selembar Kebaikan. Nah apakah nantinya akan berkolaborasi juga dengan pelukis atau berkolaborasi juga dengan rekan-rekan komikus lainnya juga ya, itu tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang pun juga kita bisa berkolaborasi lebih lanjut, tidak tertutup hanya untuk rekan-rekan fotografer aja. Dan apakah ini hanya di Pulau Jawa? Nah ini yang spesial, Jel. Jadi salah satu fotografer kita adalah Bapak David Somalico. Bapak David Somalico pun juga mengirimkan foto, tebak ada di mana lokasinya? Wah, di mana ya tuh, Cel? Pak David Somalico sekarang posisinya berdomisili di Amerika Serikat. Jadi benar-benar memang untuk program ini pun tidak ada batas, tidak tertutup pada satu area tertentu, tidak hanya di Jawa doang. Memang kita membuka donasi ini sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Gitu, Angel. Oke, sangat luas, terbuka ya, terbuka sangat lebar ya untuk siapapun yang ingin berdonasi, memiliki foto tersebut sekaligus berdonasi. Jadi itu udah gampang banget, udah bisa dilakukan oleh siapa saja ya, Jel ya. Nah ada lagi nih dari Pak Ali Ahmad, berapa target yang ingin dicapai dari lelang foto ini? Oke, berapa target yang ingin dicapai? Kalau kita ngomongin target, kita pasti pengen yang setinggi-tingginya. Ya, betul kan? Karena memang semakin banyak donasi yang terkumpul, saya jamin dan saya yakin pasti donasi tersebut juga akan bermanfaat jauh lebih besar dan jauh lebih besar pada nantinya. Nah, maka itu kita juga mengundang rekan-rekan jurnalis saat ini juga bisa mengamplify, juga bisa menyebarluaskan berita ini, menyebarluaskan program ini, acara ini di seluruh media, baik mulai online, surat kabar, dan lain sebagainya,
agar informasi ini pun juga bisa terdeliver dengan baik ke publik, ke rekan-rekan donatur yang akan mendonasikan untuk foto-foto ini, Angel. Oke, terima Gitu. kasih Marcel dan juga Ya. para rekan-rekan jurnalis yang sudah bertanya kepada kami untuk lebih tahu lebih lanjut ya seperti apa sih Betul. program Selembar Kebaikan yang sekarang dan juga nantinya seperti apa. Iya, Angel. Nah, baiklah, nggak kerasa nih ya, Cas, kita sudah ada di penghujung acara. Yap. Tapi sebelum kita selesai, kita ada baiknya kita foto terlebih dahulu untuk kenang-kenangan pada boleh. acara sore hari ini. Saya ingin mengundang Ibu Monika Arya Setiawan, kemudian juga ada Ibu Natasha, Bapak Hartono, Ibu Ari, dan juga perwakilan fotografer Mas Agus dan Mbak Nisukma untuk bisa memberikan senyuman yang ganteng dan juga yang cantiknya untuk kita semua. Ya, sudah siap ya? Sudah dirapin dulu rambutnya. Saya hitung mundur ya, dari 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ganti gaya boleh? 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya untuk senyumannya yang manisnya dan ganteng dan cantiknya ini sore hari ini. Wah, demikianlah rangkaian acara Selembar Kebaikan pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita ringankan beban saudara kita yang membutuhkan dengan mengikuti program berbagi Selembar Kebaikan. Semoga dengan kebaikan teman-teman semuanya dapat memberikan kebahagiaan kepada sesama. Saya Angela pamit dan juga rekan saya. Saya Marcel pamit. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.